Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tekanan pada zat padat. Sekarang yang kedua adalah kita mempelajari tentang tekanan zat cair. Nah, tekanan zat cair nanti kalian akan mengenal apa itu tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang terjadi pada zat cair yang berada dalam suatu tempat yang diam atau tidak mengalir. Contohnya seperti tekanan zat cair yang ada di dalam ember atau air yang ada di danau ya, yang tidak mengalir, dan lain sebagainya. Nah, apa yang mempengaruhi tekanan yang terjadi pada zat cair yang diam? Nah, di sini kita punya rumus. Ini pH. pH itu adalah P-nya tekanan, H-nya hidrostatis. Sama dengan, ini dibacanya Rho. Rho dikali dengan G dikali dengan H. Rho itu apa? Nah, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair itu adalah apa ini? Massa dibagi dengan volume, ya. Jadinya satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, di sini massa zat cair itu antara air dengan air raksa. Itu tentu saja beda ya. Air dengan minyak, nah itu memiliki massa jenis zat cair yang berbeda-beda. Kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi. Nah, tekanan zat cair juga dipengaruhi oleh tekanan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2 atau meter per sekon kuadrat. Yang ketiga, tekanan zat cair juga dipengaruhi oleh H atau tinggi zat cair. Satuannya adalah meter. Nah, jadi tekanan hidrostatis itu Rho kali G kali H ya. Semakin besar massa jenisnya, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Ini atau semakin besar kedalamannya atau tinggi zat cairnya, semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Kita bisa lihat contoh di bawah ini. Misalkan ini ada suatu wadah, misalkan bambu ya, dikasih lubang 4 titik A, B, C, dan D. Terus kita kasih air dari atas. Maka aliran airnya yang paling deras yang mana? Ini kita bisa lihat D itu paling kecil karena kedalamannya atau tinggi airnya dari permukaan ini sedikit ya, kecil. Terus kalau dari C, maka aliran airnya semakin besar. Berarti tekanannya juga semakin bertambah. B juga aliran airnya akan semakin bertambah, dan yang paling besar adalah tekanan hidrostatis yang ada di tinggi zat cair di A, karena ini kedalamannya semakin bertambah ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum Archimedes. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 11. Nah, ini contohnya. Hukum Archimedes ini menerangkan apa? Ini adalah neraca pegas ya untuk mengukur gaya. Kemudian di bawahnya kita ada batu, ini sebagai beban. Satuannya adalah Newton karena gaya. Kemudian beban ini kita masukkan ke dalam wadah yang berisi dengan air atau zat cair. Nah, setelah kita masukkan benda ini ke dalam zat cair, maka airnya akan naik. Kemudian sebagian airnya akan tumpah
ke wadah yang kedua. Nah, ini ya kita lihat. Setelah dimasukkan ke dalam air, ini ada air yang tumpah di sini. Nah, kenapa kalau sudah dimasukkan ke dalam air, ini beratnya akan berkurang? Nah, karena ini tumpah ke sini. Nah, di sini kita lihat air yang tumpah di sini adalah merupakan gaya apung. Ini adalah FA-nya atau gaya apung. Beban yang belum kita masukkan ke dalam zat cair tadi itu adalah beban berat benda yang ada di udara. Setelah dimasukkan ke dalam air, berarti itu adalah berat benda yang ada di air. Nah, kita bisa masukkan ke dalam rumus. Di sini kita dapat rumus gaya apung FA sama dengan WBU, berat benda yang ada di udara, dikurang dengan WBA, berat benda yang ada di air. Nah, ini gaya apung ini tadi adalah yang kita peroleh dari air yang tumpah ya. Ini berat beban di udara, ini berat batu yang sebelum dicelupkan ke dalam air. Yang ini adalah berat benda yang ada di air, berarti berat benda yang sudah dicelupkan ke dalam air. Ya. Nah, terus secara singkat saja ya. Yang ketiga, kita bicara tentang hukum Pascal. Hukum Pascal ini apa sih? Adalah tekanan eksternal. Eksternal itu luar ya, yang diberikan zat cair dalam sistem tertutup yang diteruskan ke segala arah sama besar. Sistemnya tertutup. Kamu bisa lihat di halaman 18. Nah, ini contohnya, ini dongkrak hidrolik ya. Kenapa dengan dongkrak yang kecil kamu bisa mengangkat beban yang berat? Ini contohnya terjadi pada alat untuk mengangkat mobil ketika yang ada di bengkel ya. Di sini kita lihat, ini A-nya kecil, A1. Yang kedua A-nya besar atau luas permukaannya besar. Kalau diberikan gaya di sebelah kiri, maka akan diteruskan ke sebelah kanan. Nah, tekanan yang diberikan di sebelah kiri akan diteruskan ke sebelah kanan yang sama besar. Ya. Artinya ketika kamu menekan sebelah kiri, maka tekanan kamu akan ke sebelah kanan yang